Salam adik-adik dari kelas Batita TK, kelas anak kecil, dan kelas anak tanggung. Kakak Layan mengundang adik-adik untuk menghadiri ibadah syukur dan perayaan HUT Pelkat PA ke-62 GPIB Immanuel Pekanbaru secara live streaming dan Zoom pada tanggal 18 September 2021 pukul 16.30 WIB. Link Zoom telah dibuka dan rangkaian acara kita mulai pukul 17.00 WIB. Link Zoom akan diberitahukan melalui grup kelas masing-masing. Sampai jumpa ya adik-adik. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom adik-adik. Shalom juga untuk papa dan mama. Apa kabar di pagi hari ini? Kak Dei harap kita semua adik-adik dan juga papa dan mama di rumah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan yang terpenting hati penuh dengan sukacita. Bagaimana adik-adik? Semua sudah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini? Ya, hebat, keren, cantik-cantik adik-adik kita ini. Bersama dengan Kak Dei sebagai liturgos, kemudian Kak Ica sebagai pembawa firman, dan Kak Grace sebagai editor. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan di pagi hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh seketika. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik Kak Dei undang semuanya berdiri dan mari kita bernyanyi bersama Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Tentanglah Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, masih tetap berdiri? Mari kita angkat pujian bersama untuk memulai ibadah kita di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian Di Pintumu Ku Datang. Di pintumu
ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kami akan beribadah sekolah minggu. Mari Tuhan, kami senantiasa mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kami, supaya sebagai anak-anak Tuhan, kami yang rindu mendengarkan firman Tuhan, kami yang rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, selalu mempersiapkan hati kami, supaya dengan penuh sukacita, kami menghadap Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita memuji Tuhan, kita angkat pujian Happy Ya Ya Ya. Adik-adik terkasih, kita akan membacakan Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini yang terambil dari Mazmur pasal 36 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-13 berbunyi begini. Keadilanmu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan, ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu, ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Demikianlah Mazmur puji-pujian kita di pagi hari ini. Adik-adik terkasih, mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita angkat pujian anak-anak puji nama Allah. Kasihnya
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Ica. Kak harap adik-adik semua duduk tenang, duduk yang tertib untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Nah, pagi hari ini Kak Ica akan membawakan cerita firman Tuhan buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan hari ini. Bagaimana sikap berdoa adik-adik? Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, kami telah siap sedia, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Karuniakan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Dan berkatilah kakak Layan yang menyampaikannya kepada kami, sehingga firman Tuhan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Adik-adik yang di rumah, mohon dibimbing sama papa atau mama ya untuk kita membacanya. Sekarang dengarkan Kak Ica akan membacakannya buat kita semuanya. 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judulnya beberapa pemberitahuan. Jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, janganlah ada orang yang menganggapnya rendah, tetapi tolonglah dia, supaya ia melanjutkan perjalanannya dengan selamat, agar ia datang kembali kepadaku, sebab aku di sini menunggu kedatangannya bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain. Tentang saudara Apolos, telah berulang-ulang aku mendesaknya untuk bersama-sama dengan saudara-saudara lain mengunjungi kamu, tetapi ia sama sekali tidak mau datang sekarang. Kalau ada kesempatan baik nanti, ia akan datang. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Ada suatu permintaan lagi kepadamu, saudara-saudara. Kamu tahu bahwa Stefanus dan keluarganya adalah orang-orang yang pertama-tama bertobat di Akaya, dan bahwa mereka telah mengabdikan diri kepada pelayanan orang-orang kudus. Karena itu, taatilah orang-orang yang demikian dan setiap orang yang turut bekerja dan berjerih payah. Aku bergembira atas kedatangan Stefanus, Fortunatus, dan Akaikus, karena mereka melengkapi apa yang masih kurang padamu. Karena mereka menyegarkan rohku dan roh kamu. Hargailah orang-orang yang demikian. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus. Nah adik-adik, silakan duduk yang manis, duduk yang tenang. Kak Ica akan bercerita buat kita semua ya. Adik-adik tetap semangat ya. Adik-adik semuanya, sekarang dengarkan Kak Ica bercerita ya. Nah, kakak mempunyai beberapa gambar. Adik-adik bisa lihat gambarnya ya. Lihat kemari. Di sini
Ada gambar seorang anak laki-laki sedang menolong temannya perempuan jatuh dari sepeda. Kalau yang ini gambar apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Kakak percaya adik-adik semua tahu gambar ini. Di sini terlihat ada seorang anak kecil, anak perempuan yang membantu mamanya menjemur pakaian. Ya, anak kecil, anak perempuan membantu mamanya bekerja menjemur pakaian. Kemudian ada gambar yang ketiga. Nah, ini gambar apa adik-adik? Nah, ini gambar seorang anak laki-laki yang menolong temannya juga terjatuh. Di situ kita lihat ada kulit pisang ya adik-adik ya. Nah, temannya ini jatuh terpeleset karena kulit pisang. Jadi, beberapa gambar yang sudah kita lihat tadi, kira-kira apa hubungannya ya Kak dengan cerita firman Tuhan hari ini? Nah, adik-adik, kita tadi kan sudah membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 16 ayat 10 sampai 18. Firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah berupa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang atau jemaat di kota Korintus, di mana Paulus mengingatkan mereka bahwa di kota Korintus akan kedatangan teman dari Rasul Paulus. Siapa namanya tadi? Timotius. Di ayat 1 dikatakan, jika Timotius datang kepadamu, usahakanlah supaya ia berada di tengah-tengah kamu tanpa takut, sebab ia mengerjakan pekerjaan Tuhan sama seperti aku. Jadi, Timotius datang ke kota Korintus untuk membantu pekerjaan Rasul Paulus, karena pada saat itu Rasul Paulus sedang tidak berada di kota Korintus. Rasul Paulus sedang berada di kota lain. Jadi Timotius datang untuk membantu. Karena itu Paulus menasehati supaya orang-orang di Korintus itu mau membantu, mau menolong, bahkan memberikan apa saja yang dibutuhkan oleh Timotius. Karena pekerjaan Timotius nanti akan sangat banyak. Jadi dia membutuhkan pertolongan dari orang-orang di Korintus untuk membantu supaya pekerjaannya lancar. Sampai nanti pekerjaannya selesai, dia akan kembali bertemu dengan Paulus lagi. Kemudian bukan itu saja adik-adik. Di dalam ayat 14 Rasul Paulus juga menasehati supaya lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi Paulus mengingatkan supaya setiap pekerjaan yang dilakukan harus dengan penuh kasih, dengan sukacita. Kenapa kita harus melakukannya dengan penuh kasih, Kak? Iya, karena Tuhan Yesus yang mengajarkan kita untuk melakukan pekerjaan kita, menolong orang lain dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita. Juga ada beberapa teman-teman dari Rasul Paulus. Adik-adik masih ingat tadi siapa yang mendengarkan tadi? Siapa saja teman-teman dari Rasul Paulus tadi disebutkan? Yang pertama tadi adalah Timotius. Nah, yang pertama tadi Timotius,
Kemudian ada juga temannya Stefanus, ada juga temannya Fortunatus dan Akaikus. Jadi Paulus juga menasihati orang-orang di Korintus supaya selalu menghormati, menghargai hamba-hamba Tuhan yang melakukan pekerjaan pelayanan di kota Korintus. Karena dengan sikap saling menghargai, saling tolong-menolong akan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik semua di rumah, kita tadi sudah tahu bahwa Rasul Paulus menasehati jemaat di Korintus supaya mereka hidup saling mengasihi, saling membantu. Dan nasihat itu bukan untuk mereka yang berada di Korintus saja, tetapi nasihat itu juga berlaku buat kita semua. Jadi firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini mengajarkan kita semua supaya kita hidup saling mengasihi semua orang yang ada di sekeliling kita, seperti di dalam rumah, tetangga di sekitar rumah kita. Nah, kita melakukan itu semua karena itu adalah firman Tuhan. Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mati di kayu salib untuk menebus kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita semua memperoleh keselamatan. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, maka kita jangan menyia-nyiakan pengorbanan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk kita. Maka kita harus menunjukkannya dalam kehidupan kita setiap hari. Kita hidup saling mengasihi. Seperti tadi di awal kakak ada menunjukkan gambar-gambar ya, bagaimana adik-adik walaupun masih kecil, adik-adik bisa hidup menjadi berkat bagi orang lain, bisa menolong orang lain yang susah. Seperti gambar ini tadi, anak laki-laki yang menolong temannya karena jatuh terpeleset kulit pisang. Karena itu kita juga di rumah tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita juga harus menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Karena itu kita harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi saling menghargai, saling mengasihi, kita mulai dari diri kita sendiri. Di dalam rumah kita membantu mama dan papa. Adik-adik juga yang suka bermain di dalam rumah, yang suka buat rumah berantakan. Nah, ayo siapa yang suka buat rumahnya berantakan, mainannya dikeluarkan. Nah, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik bisa belajar untuk bertanggung jawab. Adik-adik bisa merapikan mainannya kembali supaya papa dan mama tidak marah-marah. Jadi adik-adik rapikan mainannya kembali ya. Siapa yang sudah melakukan seperti pada gambar ini? Habis bermain, mainannya disusun kembali supaya rapi. Dan besok kalau kita bermain lagi, mainannya tidak hilang. Iya kan adik-adik? Nah, apalagi yang bisa adik lakukan? Kalau mama minta tolong supaya adik-adik cepat makan, tidak membuang makanan. Nah, harus turut
nasihat mama atau nasihat papa. Adik-adik, kita juga bisa menolong orang lain dengan kemampuan atau talenta yang kita miliki. Karena kemampuan atau talenta yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena itu, kita harus mengembangkannya dengan menolong orang lain. Contohnya, kalau adik-adik pintar bernyanyi, maka adik-adik bisa menghibur teman kita yang lagi sedih, sehingga hatinya jadi gembira. Nah, kalau adik-adik juga mendengar ada kabar teman kita yang sakit, karena adik-adik ini pintar berdoa, maka adik-adik bisa menolong teman kita yang sakit dengan berdoa supaya Tuhan menyembuhkannya. Jadi banyak sekali adik-adik yang bisa kita lakukan meskipun adik-adik semua masih kecil-kecil, masih belum sekolah, tetapi adik-adik bisa menolong orang lain, bisa mengasihi orang lain. Yang paling penting adalah kita semua selalu berdoa, kita minta kekuatan dari Tuhan, kita minta Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, supaya kita dimampukan untuk hidup mengasihi orang lain. Dengan demikian, hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian firman Tuhan buat kita semua hari ini. Kakak ingatkan supaya adik-adik tetaplah rajin berdoa, selalu mendengarkan nasihat papa mama, dan melakukannya semua dalam kehidupan kita, supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana adik-adik? Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kade yakin bahwa adik-adik semua pasti senang, hati berlimpah sukacita ketika mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, kita bernyanyi bersama burung pipit yang kecil. Adik-adik, sekarang kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Bagaimana sikap berdoa yang baik adik-adik? Lipat tangan, yang kedua tutup mata, dan ketiga tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami datang Tuhan untuk berdoa menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan doa kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih karena Tuhan senantiasa menjaga kami dan menyertai kehidupan kami. Bahkan pada pagi hari ini, Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami semua anak-anak-Mu
agar kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan, kami bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik untuk hidup, mengasihi sesama kami, mencintai orang-orang di sekeliling kami, seperti Tuhan Yesus yang sudah mencintai dan mengasihi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk melakukan itu, agar kami tetap bisa menolong orang-orang lain, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini pun kami berdoa buat keluarga kami, untuk papa dan mama kami, berkatilah mereka supaya selalu sehat dan kuat, berkatilah pekerjaannya, ajarlah juga semua keluarga kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat semua teman-teman kami supaya Tuhan tetap menjaga dan menyertai mereka supaya mereka semua tetap sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkatilah pemimpin negeri kami mulai dari pusat pemerintahan Bapak Jokowi dan seluruh staf-stafnya sampai ke daerah-daerah. Berkati juga pemimpin kami di Kota Pekanbaru ini. Beri hikmat bijaksana supaya bisa memimpin negeri ini dengan baik. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GPIB Immanuel Pekanbaru. Engkau berkatilah Tuhan, para pendeta kami, majelis serta semua jemaat. Berkati setiap pelayanan yang dilakukan supaya pertumbuhan iman jemaat semua tetap terpelihara dan kami semua tetap setia memuji Engkau. Berkati semua jemaat Tuhan yang di dalam kesusahan, biarlah mereka tetap berserah diri kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan tetap memberikan kami jalan keluar dalam setiap persoalan hidup yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, bahkan mereka yang terpapar COVID, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka melalui obat, makanan, dan minuman semua menjadi sarana kesembuhan, tapi kuasa Tuhan yang bekerja untuk menolong. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, anak-anak-Mu, supaya kami tetap setia kepada Tuhan. Ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, dan ampunilah Tuhan segala dosa pelanggaran kami. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik terkasih, di pagi hari ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik, siapkan uang persembahan adik-adik semua, dan mari kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Mari kita angkat pujian, Aku Bawa dan Berikan. Ya, mari adik-adik kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Mari Tuhan, terimalah persembahan syukur kami yang kami bawakan kepada Tuhan di hari ini. Sebagai bentuk ucapan syukur kami sebagai anak-anak Tuhan. Pakailah kami Tuhan Yesus, dan persembahan syukur kami untuk perluasan pekerjaan Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya adik-adik terkasih, ibadah kita akan segera usai. Sebelum itu, Kak Dei mengundang semua berdiri dulu. Dan kita bernyanyi bersama Jalan Serta Yesus. Ayo semua berdiri dulu. Semua berdiri, kita angkat pujian dengan penuh sukacita dan semangat. Jalan Serta Yesus. Ya, semua jalan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik, ibadah kita akan segera berakhir dan kita kembali berdoa untuk menutup ibadah kita. Sekarang mari lipat tangan adik-adik, kita satukan hati, kita berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami semua anak-anak-Mu bisa hidup saling mengasihi dan saling tolong-menolong. Mampukanlah kami untuk melakukan firman-Mu, supaya dalam kehidupan kami, nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terima kasih adik-adik, terima kasih Papa dan Mama yang sudah menemani adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa di minggu depan. Dah. Joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart.
Salam adik-adik dari kelas Batita TK, kelas anak kecil, dan kelas anak tanggung. Kakak Layan mengundang adik-adik untuk menghadiri ibadah syukur dan perayaan HUT Pelkat PA ke-62 GPIB Immanuel Pekanbaru secara live streaming dan Zoom pada tanggal 18 September 2021 pukul 16.30 WIB. Link Zoom telah dibuka dan rangkaian acara kita mulai pukul 17.00 WIB. Link Zoom akan diberitahukan melalui grup kelas masing-masing. Sampai jumpa ya adik-adik. Salam sehat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.